Tim Persib Bandung kembali menggelar latihan rutin pada Senin 20 Januari di Stadion GBLA setelah sempat diliburkan 1 hari usai pertandingan melawan Dewa United. Pelatih Persib Boyan Hodak menuturkan bahwa pada sesi latihan ini ia berfokus pada pengembalian kondisi fisik dan memperbaiki hal-hal dasar. Ia juga memberikan beberapa pekerjaan teknis dan taktikal kepada para pemain. Ini katakanlah latihan pertama dalam minggu ini setelah pemulihan, setelah pertandingan. Sebenarnya tidak terlalu banyak taktikal, namun beberapa hal dasar lebih kepada latihan fisik agar mereka berlari dan beberapa pekerjaan teknis. Selain itu, tim Persib juga menggelar kelas video untuk melakukan analisa taktikal jelang terbang ke Blitar untuk menghadapi Arema. Hal ini disebabkan karena Persib tidak punya banyak waktu untuk berlatih jelang pertandingan tersebut. Tapi kami sudah sedikit menunjukkan analisa taktikal tentang Arema FC, karena kami hanya punya 2 latihan lagi sebelum perjalanan tandang tuntasnya. Persib Bandung harus kehilangan Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto dalam waktu cukup lama karena mengalami cedera. Di tengah situasi terdesak ini, Ahmad Agung menjadi pilihan. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak tidak mengelak alasan merekrut Ahmad Agung di putaran kedua akibat Deddy Kusnandar dan Irianto mengalami cedera hingga harus absen panjang untuk pemulihan. Ahmad Agung ada di posisi itu gelandang bertahan atau stopper, karena ketika kami kehilangan Deddy masih ada Irianto yang bisa mengisinya. Robby Darwish juga bisa, namun di laga awal putaran kedua saat Persib Bandung menghadapi PSBS Biak, Irianto mengalami cedera sehingga harus menepi lama dan melakukan operasi. Sehingga Boyan mengatakan tidak ada yang benar-benar posisinya gelandang bertahan selain Matteo Kocijan dan Ahmad Agung. Boyan mengaku kondisi Agung saat tiba di Bandung dan mengikuti latihan bersama Persib ada sedikit kelebihan berat badan sekitar 1 atau 2 kg. Tapi saya pikir kami sudah memperbaiki ini. Boyan mengatakan kini Ahmad Agung terlihat sudah semakin baik dalam latihan. Dia hanya butuh waktu untuk menyesuaikan dengan sistem yang kami mainkan dan dia akan siap kapan saja tuntasnya. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak memberikan informasi terbaru terkait kondisi para pemainnya yang baru-baru ini mengalami cedera seperti David Da Silva, Dimas Drajat, hingga Rahmat Irianto. Menurut Boyan Hodak, David Da Silva mengalami masalah pada ototnya ketika ia bermain melawan Dewa United. Ia menuturkan bahwa menurut hasil pemeriksaan medis terhadap bomber asal Brazil itu, otot paha David tertarik yang membuatnya harus istirahat sekitar 7 hari. Kondisi David tadi tim medis bilang hanya sedikit tertarik otot. Grade 1 berarti sekitar 7 hari. Sedangkan 2 pemain lainnya yaitu Dimas Drajat dan Irianto mengalami cedera saat Persib Bandung bertandang ke Jayapura. Dimas Drajat kembali mengalami masalah pada engkelnya setelah sempat sembuh. Ini merupakan kali ketiga Dimas Drajat cedera pada engkelnya bersama Persib. Boyan pun mengatakan bahwa pemain asli Gresik tersebut masih 50-50 untuk bermain melawan Arema. Dimas punya masalah di engkel 50-50, kita akan lihat seberapa cepat dia pulih. Dimas sedikit tidak beruntung tahun ini. Sedangkan untuk Rahmat Irianto yang sebelumnya sempat disebutkan tidak mengalami masalah terlalu serius, setelah dilakukan observasi ulang, ia dinyatakan mengalami cedera pada bagian ACL lututnya. Cedera tersebut membuatnya harus naik meja operasi yang akan dilakukan pada tanggal 22 Januari.
Pemain yang didatangkan dari Persebaya Surabaya itu pun dipastikan akan absen hingga akhir musim ini dan bahkan bisa sampai awal musim depan. Irianto akan operasi pada 22 Januari. Ia ACL itu tidak bagus, jadi dia akan absen sepanjang sisa musim ini dan mungkin beberapa bulan setelahnya tuntasnya. Klub Dewa United menyayangkan peristiwa rasis yang menimpa pemainnya Alta Bala dalam pertandingan Liga 1 kontra Persib Bandung. Tentunya kami sangat menyayangkan adanya aksi rasis yang dilakukan oknum supporter lawan terhadap pemain kami, Alta Bala, ungkap Presiden Dewa United Ardian Satya Negara. Kita tahu sepak bola adalah olahraga yang mempersatukan semua golongan di negeri ini. Namun nyatanya aksi-aksi seperti itu justru terjadi di pertandingan sepak bola. Lebih lanjut, Ardian menyebutkan bahwa pihak manajemen Dewa United sudah berkoordinasi dengan pihak terkait yang berwenang dalam kasus rasis tersebut. Pada kasus ini, pihak Dewa United telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia atau APPI dan berharap tidak ada lagi kejadian ini terulang di masa mendatang. Kami pun sudah mengambil langkah dengan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Semoga ini menjadi yang terakhir dalam sepak bola dan sepak bola benar-benar bisa menjadi alat pemersatu di negeri ini. Pada pertandingan menghadapi Persib di pekan ke-19, kejadian rasis yang menimpa Alta Bala ini terjadi beberapa saat seusai pertandingan tuntasnya.